nama aku Karen Kristianti, entrepreneur and self-growth enthusiast, and welcome to my channel. Hari ini aku pengen ngomongin tentang 5 strategi yang orang kaya pakai untuk mengelola dana yang mereka punya. Tapi sebelum kita mulai bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa bantu support aku agar aku bisa lebih banyak sharing tentang pelajaran yang aku dapatkan ke teman-teman di YouTube dengan subscribe ya. Jadi subscribe? Thank you! Nah, sekarang kita bahas ya dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah mengontrol pengeluaran dan pemasukan. Nah, ini penting banget. Kalau aku dulu diajarin untuk tracking spending dan income itu dengan cara mencatat. Teman-teman bisa pakai, ada aplikasi sekarang banyak ya di HP untuk tracking income dan pengeluaran. Jadi ini penting karena kalau teman-teman udah ngerti pemasukannya berapa dan pengeluarannya berapa, jadi teman-teman bisa lebih ngatur keuangannya. Nah, yang perlu diperhatikan waktu kita mengontrol pengeluaran dan pemasukan itu ada 3 hal. Yang pertama, pastinya pemasukan dulu. Kita semua harus tahu pemasukan atau pendapatan yang kita dapat itu berapa per bulannya misalnya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah biaya kehidupan sehari-hari atau living expenses. Yang ketiga adalah other expenses atau pengeluaran lainnya yang sebenarnya kita tuh nggak butuh-butuh banget, tapi kadang-kadang kita pengen gitu. Jadi ini bukan pengeluaran yang pasti akan kita keluarkan, tapi ya ada keluar kalau kita pengen. Jadi kayak hiburan, mungkin nonton di luar atau makan enak. Oke. Poin yang kedua adalah disiplin menabung. Ini juga penting. Kalau kita bikin lebih banyak uang, tapi kita nggak bisa nabung juga percuma. Karena nanti uangnya habis terus. Jadi penting banget buat teman-teman untuk bisa disiplin menabung. Sama dengan aku juga terus belajar untuk disiplin menabung. Biasanya cara yang paling gampang adalah membuat menabung itu jadi otomatis. Sekarang banyak banget caranya. Biasanya di bank-bank itu ada program di mana mereka akan bikin tabungan otomatis. Jadi biasanya disebut sebagai auto debit. Auto debit ini dia akan ngambil sejumlah uang yang kamu udah komitmenkan untuk diambil dari tabungan kamu setiap bulannya. Tapi ada juga loh aplikasi-aplikasi lain seperti kalau nggak salah itu Bibit atau Bareksa, antara salah satu dari itu, mereka juga bisa bantu untuk otomatisasi atau mengingatkan kita untuk menabung gitu. Jadi biasanya mereka, kalau kita udah set, misalnya kita mau nabung 100.000 per bulan, gitu. Nanti dia akan bantu ingetin dengan kasih notifikasi. Jadi jangan lupa untuk disiplin menabung ya. Yang ketiga adalah fokus untuk memperbesar income. Jadi, kalau kita berpikir kita hanya mau hidup dari uang tabungan, itu nggak akan pernah cukup. Jadi, kita perlu tetap rajin untuk bekerja, bertanggung jawab sama apa yang udah kita punya, atau mungkin skill yang kita udah punya, atau bisnis yang kita atur, bisnis yang kita manage, supaya bisa terus berkembang dan menghasilkan lebih banyak lagi. Nah, kalau bisa juga setelah kita mengelola bisnisnya, kita mengelola mungkin keuangan kita harus belajar untuk investasi di aset yang dapat menghasilkan uang lagi. Jadi jadi biasanya ini disebut sebagai uang menghasilkan uang. Nah, investasi yang bisa dipakai di sini contohnya ada properti atau franchise, tapi di mana kita nggak perlu bekerja, tapi kita membuat uang itu bekerja untuk kita. Bisa tapi nggak harus investasi di macam kayak bisnis atau di properti. Kalau misalnya dananya belum ada, kamu bisa lihat-lihat investasi lain yang mungkin biayanya atau dananya nggak perlu keluarin sebesar itu. Bisa dengan mungkin beli barang terus dijual lagi. Itu kan juga membuat income jadi lebih banyak. Nah, jangan lupa teman-teman juga harus tetap jaga gaya hidup untuk tetap sederhana selama uangnya belum terlalu banyak banget. Kalau kata temenku, uang itu udah banyak banget kalau sampai kamu udah pusing banget nggak tahu lagi mau buang duit kemana. Jadi selama belum bisa kayak gitu, harus jaga lifestyle-nya supaya tetap
sewajarnya aja. Mungkin senang-senang sekali-sekali perlu, tapi kan ada pepatah bilang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sebenarnya kalau kita masih muda, masih di usia produktif, yang penting itu rajin kerja dulu. Nanti kalau udah umur pensiun, mungkin sekitar umur 55, umur 60, nah itu baru kita menikmati hasil yang selama ini kita udah tabung atau simpan gitu. Jadi kalau bisa jangan cepet-cepet bersenang-senang dulu nih, misalnya udah dapet income banyak langsung pengen senang-senang, tahan dulu, di-spend dikit-dikit aja, mungkin senang-senang makan sekali-sekali, tapi dibajetin ya. Nah, yang terakhir ini adalah trik yang banyak orang kaya pakai. Jadi kenapa sih orang kaya tuh bisa sampai beli barang-barang mewah, tapi mereka hartanya tuh nggak berkurang-kurang? Triknya ternyata adalah mereka menggunakan hasil dari investasi mereka untuk membeli kesenangan tersebut, tapi mereka tidak menggunakan uang pokoknya. Jadi contoh misalnya mereka taruh dananya di deposito gitu. Nah terus yang mereka pakai untuk belanja barang-barang mewah itu bukan uang yang mereka depositoin, tapi bunga dari deposito itu. Nah, jadi teman-teman, triknya adalah ketika kalian punya uang pokok dan kalian investasikan, boleh sekali-sekali dipakai hasil bunganya untuk entertainment, untuk mungkin kasih kita reward kalau kita udah bekerja keras. Tapi jangan dipakai uang pokoknya ya. Oke, segitu aja tips dari aku hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. See you on my next video. Bye-bye!